KTKLN. Itu katanya harus punya itu, kayak mbak-mbak yang libur minta liburan ke Indonesia gitu. Kalau nggak punya itu katanya nggak bisa balik lagi ke sana. Tapi kok katanya presidennya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya berarti sampean percaya presiden apa percaya mbak e? Ya percaya orang bandara. Lah kalau nggak punya itu nggak bisa naik pesawat loh. Lah sampean tinggal videonya presiden aja. Diduduno iki lho Pak Presiden. Iki Pak BP2MI sak sing dirungokno sampean apa mereka? Rekam aja, sampean jenenge sapa Pak? Enggak membolehkan saya dengan ini. Nah, harus berani dong. Ya kan itu katanya sekarang lagi rame. Lah, kan katanya lagi toh. Lah. Kan aku bilang, lah kan katanya kan. Nah, makanya harus fix. Nanti tanyakan ke Bu Nurul. Gawe KTKLN enggak? Nek aku diapa-apano karo PT piye? Karo bandara kalau budal BCD piye? Ya sampean tanya ke PT toh. Sama dia sama Bu E. Aku nonton konten Bu. Aku ya cuma antisipasi saja. Boleh kayak gitu diomongkan boleh. Dan juga kemarin bilang yang saya bilang kemarin tuh mas yang TKW mau berangkat pakai paspor jalan itu kemarin saya juga bilang Bu Nurul. Terus Pas lihat itu terus pas Bu Nurul telepon saya bilang kayak gitu. Bu, itu ada mbak-mbak mau kerja ke luar negeri tapi pakai paspor wisata ditanyain. Itu apa namanya? Mau tinggalnya di hotel mana, terus wisatanya tujuannya kemana-mana, terus berapa hari di sana gitu, ditanyain kayak gitu semua. Terus Mbak E akhirnya dicecer terus, akhirnya nggak bisa jawab, terus akhirnya ngaku kalau dia mau kerja. Udah jadi nggak bisa berangkat, suruh pulang lagi ke PT. Nggak canggih berarti. Itu seperti yang kemarin pasporan Mbak Yuli yang saya ceritakan. Itu kan Mbak E buat paspor, katanya dibuat mau jalan-jalan, ada tujuannya di sana. Terus pihak imigrasi mau minta telepon, telepon siapa saya ngajak kamu ke sana. Langsung ditelepon di hari itu juga. Ya mungkin sama-sama ini. Iya. Makanya nek ngapusi wong imigrasi sing pinter. Iya. Dan aku ping 4 ngapusi berhasil kabeh. Takok ambek aku takok rumus. Sampai ditanya loh, lah kenapa kok sampai suruh ke sana Mbak ini, ada apa? Ada acara nikah loh. Lah kenapa harus datang gitu, bolak-balik, tapi Mbak jawabnya santai. Akhirnya juga alhamdulillah gol. Iya, terus bisa gol. Lah kalau undangan nikahnya dikekno kan iso. Pestane, WA-ne. Ya, tanya terus kirim apa? Enggak ada ini di Hongkong. Ya udah kirim dah fotonya saja, nanti tak lihat dari WA. Dikirim sama sananya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Alasannya kalau satu ya bilang itu ya itu gitu aja. Nggak boleh pelin-pelan lah. Iya. Makanya harus kekeh, nggak ada masalah. Jadi itu kan ya. Jadi hal-hal kayak gitu ya bisa benar-benar nikah, benar-benar bisa karena visanya dia masih hidup, janjian dengan majikannya, terus diproses, terus agennya yang di sana proses ke PT. Who never knows, siapa yang tahu. Tapi intinya semuanya harus di-prepare dengan baik dan benar. Dan kita benar-benar bawa bukti, misalnya undangan nikah lah ini. Mereka mau nikahnya atas nama ini, misalnya di SIM Sacoy. Nama mempelainya siapa, jadwal nikahnya tanggal berapa. Itu kalau di screenshot, di print, tunjukkan imigrasi, ya ngomong apa imigrasi ini. Walaupun nanti tujuannya di sana mau ngapain. Jadi mereka itu cuma make sure, memastikan kita itu bagaimana. Nek wis gugup, wis bingung, ndredeg, sudah selesai. Makanya kan mereka investigasi. Gitu. Makanya ADW benar-benar bisa memahami. Karena mereka dituntut prosedur untuk soalnya ini loh. Mengapa mereka melakukan hal semacam itu? Kita tidak bera priori terhadap pemerintah njaluk duit. Itu kan asumsi kita kepada orang-orang yang suka korupsi. Akhirnya semuanya dianggap jajaran pemerintah yang njaluk duit ngono. Enggak, tapi di dalam undang-undangnya mereka yang hari ini itu TPPO, tindak pidana penjualan orang itu kan mereka memake sure bahwa benar-benar orang ini kesana itu
terjamin gitu loh. Soalnya gak urung kok nek nang kono mati. Nek nang kono dibunuh ya sing repot negarane kan. Iya, bener nggak? Nah, KBRI-nya yang ada di sana kayak kemarin yang di Vietnam ratusan wong budal itu kan gara-gara ternyata di sana jadi kantornya scammer. Kenapa dia hire orang Indonesia? Karena dia mau nipu orang Indonesia. Otomatis bahasanya kan harus bahasa Indonesia. Direkrutlah orang di suatu tempat, disuruh telepon-telepon. Kalau udah nyampe sana kan diintimidasi. Kudu masuk transferan, kudu oleh duit, ini kan itu jadi sindikat. Nah, itu terjadi. Terus habis itu kayak sing nanggone Afghanistan, apa nang Palestina, direkrut jadi ISIS. Lah, makanya pemerintah itu di imigrasi itu digunakan seperti itu hanya sebenarnya tujuannya ke sana. Jadi sing ngerasa budal beneran. Makanya kemarin sing kowe enek arek lanang gawe paspor? Iya. Mbok kontak aku kan? Oh iya. Lah aku kan yang ngomong, "Lah endi dulurmu? Endi datane? Endi KTP-ne? Endi alamate? Endi buktine dhek ngundang dirimu? Kowe duwe kabeh enggak?" Dek gak duwe ya plonga bingung kan. Nah, ampun nek nang jero dadine koyo piye aku gak ngerti kan. Kayaknya nggak masuk tadi. Yang saya ngobrol sama-sama aja. Nggak jadi masuk kok kayaknya. Kayaknya nggak jadi masuk. Saya Nah. mau di dalam kok. Mau takut Iya. duluan. Kayaknya cuma di permohonan aja terus balik. Mundur. Iya. Saya nggak ketemu kok di antrian permohonan juga nggak ada di dalam pas interview itu. Nah. Ya sampean jadi ngerti. Kene wis blenger nek urusan ngono-ngono iku nang imigrasi. Jadi riwa-riwa seperti itu. Ya, wis. Berarti kayak Mbak yang mau ke Malang. Terus ya sekali lagi yang harus disaring lagi adalah semakin dengerin konten ada yang semakin pinter. Ada yang dengerin konten semakin bingung. Sing endi sing bener. Bisa dipahami nggak? Makanya saya selalu bilang, kalau ditonton 5, dari kelima pernyataan yang jadi temanya mereka, itu cari yang sama. Lah kok dilalah kabeh gak podo? Ya berarti iki gak kena digawe acuan, gak enek sing podo kok. Kita harus cari referensi lain. Tapi kalau dari 5 itu ternyata ada 1 atau 2 poin yang ternyata ini disampaikan, di sini juga disampaikan, di sini juga disampaikan, dan di sini juga disampaikan, berarti fix. Yang sama itu berarti yang benar. Sampeyan harus mencari kesamaannya. Makanya nonton konten pun setengah ya rodok milih. Saya nggak bilang konten saya yang paling bagus, enggak. Dan konten yang ono jelek kan enggak. Tapi benar-benar itu saringan. Karena ada konten itu yang sekali lagi ada bumbu-bumbune. Ditambahi micin-micin sen ben tambah sedep. Enek sing ngopo eneke mak dies kemplang dasir dies dier. Nah, kayak sampean tadi kan. Ya kan? Kalau itu orang yang benar kan selalu jawabnya, lah sampean opo gak diajari di PT? Lah sampean opo gak di training? Nah Hongkong iku ruwet, nah Hongkong iki sumpek. Lah nek iku ditangkep sama sponsor yang sebaliknya. Kan ngedem-edem. Iya. Oh iya. Sabar. Tenang, Mbak, tenang. Engko sampean mantuk, engko sampean golek aku, engko tak bantu di PT ku ngene ngekngok, ya kan? Bisa ya kan? Dari situ bisa menyimpulkan bahwa informasi itu mengalir berbagai macam variasi. Sampeyan cari kesamaannya. Tonton A, tonton B, tonton C, tonton D. Yo ada aku sama Miss Yuni juga. Loh aku nonton di tempatnya Miss Yuni begitu. Ditonton ke tempatnya sampean kok ya begitu. Ya terus aku ngomong, menurut sampean penak sing endi? Jerene Miss Yuni enggak iso. Wah kok jerene sampean iso? Kadang dibenturkan. Iya. Lah aku ngomong, lah njaluke sampean sing iso apa sing gak iso?
Nek sampean njaluke gak iso yo gak usah meksa. Gak usah. Nek njaluk iso yo takok sing jerene iso piye. Meneng to. Aku nggih klambi abang. Kono nggih klambi ijo. Moro-moro nang kondangan. Aku nggih ireng kan, kono nggih klambi ijo. Klambi biru misalnya. Biru logonya adalah kebahagiaan, hitam berduka. Loh, jarene padha undangane rono, tapi kok sampean nggih klambi ireng, sapa sing mati? Boleh kan ngomong kayak gitu. Padahal di kono ngomong aku ngejak Sandro kan. Loh, sapa sing mati? Nah, itu kan bagian dari persepsi. Makanya saya selalu ngomong, apa yang saya sampaikan tidak selalu benar. Tapi ketika teman-teman menggunakan nalar dan logikanya mendalam, pasti bisa mikir. Kan tidak semuanya orang kan benar, Mbak. Ustadz ayo sembleset. Ya kan, omongannya. Kan siapapun, makanya jangan terlalu fanatik. Wes, intinya jangan terlalu fanatik. Jadi dirungokno set. Sik. Tak bandingno dhisik. Set. Nah. Sik golekne. 3, 4, 5. Nah, itu yang dinamakan bijaksana. Nah, nek hanya satu orang wong iku salah, wong iku bener tetep dibelani. Nah, berarti itu ego. Fanatik. Makanya aja sampai fanatik terhadap sesuatu. Jatuhnya malah musuhan karo kancane. Iya toh. Ya gak apa-apa nek misale, lho, kowe nganut sapa? Aku melok pengajian iki. Lho, aku melok pengajian iki. Ngajiku lho ngene-ngene ngono. Nah, nggonmu kan koyo ngene dilen. Terus aku kon kudu piye? Ya wis lah awakmu sing apik, aku sing elek. Penak toh? Wong urusan gak patek penting lho, gak digayel-yelan. Wis asik ah. Iya. Ambek awake dhewe iki digaya asik ae, Mbak Bro. Asik gitu. Akan dikai curhatan yang ngene iki ndo bledok ae sini. Wis, apa meneh? Ayo, komplain kena. Gak terima kena. Gak ada. Pokoknya nenek kepikiran ya pas turun. Anak sing dengan tulis. Dieling-eling. Wih, Mas aku takon. Lah nek wong kan leren nelpon kesuwen kan. Ya kan? Jadi akhirnya kok sampean rono itu sudah dengan kematangan emosional, kematangan mental, kematangan fisik sing gurung. Jadi kerjaan di sana itu endurance namanya. Endurance itu waktunya panjang. Kalau sampean nggak ngatur dhewe, ya misalnya kan, keseleren sedilut lah 5 menit, 10 menit, dilegakno sik kan, selonjor sedilut misalnya. Ngombe-ngombe apa, diatur dhewe. Makan siang barang itu harus diatur dhewe. Dadi sing sang aku gurung mangan, aku lesu aku mangan dhisik yo. Gak mungkin gak oleh. Kan gitu ceritanya. Ya penting itu. Kalau perlu beli vitamin buat sampean semuanya. Karena vitamin itu kan ndak harus sakit baru ngombe vitamin. Nek sehat ngombe vitamin supaya nggak sakit.